Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Kita dengan sukacita hadir supaya bisa memberkati banyak orang karena memang Tuhan adalah Tuhan yang baik dan Tuhan rindu supaya di dalam hidup ini kita bisa berbagi karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kami perlu bagikan, kami perlu share kepada banyak orang supaya teman-teman juga bisa paling tidak mendengarkan dan bisa dikuatkan dan juga diberkati dan sedapat mungkin mengalami hal-hal yang penting dari Tuhan. Dan itu sebabnya kami terus hadir dengan semangat dan sukacita agar bisa memberkati banyak orang. Dan ini adalah acara kesaksian di mana banyak orang yang diubahkan Tuhan, banyak orang yang dijamah Tuhan, banyak orang yang dipulihkan Tuhan, banyak orang yang hidupnya berubah karena ada kuasa daripada Tuhan yang dinyatakan di dalam hidup manusia. Memang berbicara tentang Tuhan, hal yang pertama yang kita perlu pahami bahwa Tuhan itu harus terbukti di dalam hidup kita. Sebab bagaimana mungkin kita bisa memanggil Dia Tuhan kalau tidak terbukti kuasanya, tidak terbukti kasih-Nya. Kalau hanya berdasarkan catatan-catatan yang ada di dalam buku, maka itu adalah sesuatu yang dipertanyakan. Kalau dia tidak terbukti, tetapi kalau dia terbukti, maka tidak diragukan bahwa apa yang ditulis di dalam buku ini, itu adalah sebuah kebenaran. Tapi kalau di dalam buku tidak ada pembuktian atau tidak terjadi apa yang tertulis di dalamnya, maka itu diragukan. Ya, jadi untuk memahami tentang Tuhan sangat mudah. Untuk memahami, mengenal Tuhan itu sangat mudah. Jadi pembuktian bahwa terbukti memang Dia adalah Tuhan. Jadi kalau Dia adalah Tuhan, tidak mungkin Dia tidak bisa dibuktikan. Dan inilah yang kami bagikan lewat konten ini, lewat narasumber akan bersaksi bagaimana bukti kuasa Tuhan dinyatakan kepada mereka. Dan kiranya ini menjadi berkat bagi banyak orang. Oke, kita sambut narasumber kita, Mbak Diana. Shalom, Mbak Diana, selamat malam. Shalom, selamat malam. Ya, apa kabar Mbak Diana? Puji Tuhan, luar biasa. Amin. Haleluya. Luar biasa karena Tuhan Yesus ya Mbak? Amin, karena Tuhan Yesus Kristus, Pangeran Yesus, Pak. Amin. Jadi kita di dalam Tuhan Yesus, kita mengalami hal-hal yang luar biasa. Bukan karena dompet kita tebal, bukan karena wajah kita cantik, bukan karena rumah kita bagus, tetapi karena Tuhan Yesus hadir di dalam hidup ini. Karena saya mau berkata, rumah yang bagus belum tentu bisa bikin tidur Anda nyenyak. Karena banyak orang yang tidur di istana, tapi tidurnya tidak nyenyak. Tidak bisa tidur karena gelisah. Ya. Tapi kalau hidup bersama Tuhan Yesus, sesuatu yang luar biasa akan terus menyertai kita. Jadi Mbak Diana mengalami hal-hal yang luar biasa karena Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Oke, Mbak Diana, terima kasih buat kehadirannya di dalam channel ini. Terima kasih buat kemurahan hatinya dan mau berbagi, mau menceritakan bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan di dalam hidup Anda. Dan pada malam hari ini ada banyak teman-teman yang akan diberkati lewat apa yang Anda bagikan. Tentunya dimulai dari latar belakang dulu. Ya, Mbak Diana. Oke, ya. Mbak Diana, waktu dan tempat saya serahkan kepada Anda. Silakan, Mbak. Sebelumnya, terima kasih. Shalom, selamat malam. Salam Citung Dara dalam Kristus Yesus. Salam satu darah di dalam Kristus Yesus buat kita semua. Amin. Selamat malam, saudaraku semua terkasih dalam Tuhan. Sebelumnya saya berterima kasih untuk memberikan waktu dan tempat ini dari Bapak Yusuf Manopulu beserta semua timnya. Terima kasih, saya sangat bersukacita dan inilah kerinduan saya, Pak. Terima kasih. Kerinduan saya ingin memberitakan kebenaran kepada semua orang. Semua orang. Ya. Haleluya. Terima kasih Mbak Diana. Mbak Diana mungkin juga bisa diceritakan, tadi saya dengar dari
bahasanya kelihatannya dari apa itu, dari Madura ya? Saya dari Sampang, Madura, Pak. Oh ya, bisa diceritakan juga Mbak, latar belakangnya jadi supaya orang tahu bahwa Mbak Diana adalah orang yang berlatar belakang dari daerah Madura karena tempat daerah Madura adalah orang yang kental dengan nuansa-nuansa Kental sekali. keagamaan. Nah, di Kental dan sini fanatik adalah juga. satu pembuktian bagaimana kasih Tuhan yang dinyatakan kepada Mbak Diana karena yang terpenting di dalam hidup ini adalah mengalami kasih Tuhan. Silakan Mbak Diana. Jadi Amin. latar belakang tentang daerah juga bisa diperkenalkan ya. Oke, silakan Iya. dilanjutkan Mbak. Ya. Baik, saudara-saudaraku, perkenalkan nama lengkap saya adalah Lulu Lismardiana. Saya terlahir dari orang tua saya kedua-duanya dari Madura, meskipun berbeda kota. Papa saya berasal dari Pamekasan, Gurem, rumahnya di daerah Gremanceng. Terus mama saya berasal dari Bangkalan, atau nama kampungnya, desanya itu Nyerondung, masih masuk kampung saudara ya, itu namanya kampungnya Sokedaja. Nah, Sokedaja. Dan kebetulan kalau belum berganti, kepala desanya masih keluarga saya, yaitu Kak Ri namanya ya. Sekarang, puji Tuhan, orang tua saya menikah, lalu tinggalnya di Kabupaten Sampang. Papa saya sekarang sudah meninggal, tetapi sebelumnya papa saya bekerja di Pemda Kabupaten Sampang. Saya terlahir di Kabupaten Sampang itu pada tanggal 10 April tahun 83 di Sampang. Jadi saya dilahirkan, sekolah, sampai saya keluar SMA pun, bahkan saya menikah juga pun di Kabupaten Sampang. Alamat rumah saya, rumah orang tua saya, Jalan Imam Ghazali nomor 98, atau di baratnya, kalau arahnya itu ya ke barat terminal itu paling ujung, itu dekat dengan pondok pesantren Al-Haromain. Kebetulan dulu sekolah saya juga satu sekolahan dengan anak-anak kiai di situ, dan puji Tuhan saya juga dididik sama orang tua saya dulunya sebagai seorang Islam atau Muslim yang sangat baik. Bahkan cenderung mungkin ya, namanya orang di Madura, di tempat saya, papa saya juga dulunya juga fanatik, mengajari saya tentang keagamaan. Tapi papa saya luar biasa, mama saya luar biasa baik dalam mendidik saya secara Islam waktu itu. Mereka terkasih dalam Tuhan, saya juga mulai dari kecil disekolahkan di TPA. TPA saya dulu itu di Monumen. Nah, Monumen itu dulu di masjid itu ada TPA, Taman Pendidikan Al-Quran. Dan saya juga kalau malam ngajinya itu di Langker atau di Langger. Langker, orang Madura ngucap Langker. Ngaji Langker mulai malam, mulai maghrib, habis maghrib itu ngajinya di Langker. Kalau bahasa Indonesianya mungkin musola kali ya. Seperti itulah tempat pengajian-pengajian untuk malam gitu. Puji Tuhan, kalau nggak ngaji ya, dulu waktu masih kecil, saya disapu, saudara, saya dipukul kaki saya tuh. Pernah kalau nggak ngaji sama papa saya diikat. Saya masih ingat tuh diikat di pohon karena saya tuh kalau nggak ngaji ya, namanya anak-anak gitu ya. Ya, karena mendidiknya seperti itulah, orang tua saya sangat keras sekali papa saya itu. Tapi buat saya kerasnya orang tua mengajarkan untuk demi kebaikan anak. Puji Tuhan, saudara, saya juga sekolahnya dari TK juga di terminal, terus TK Pertiwi ya, kalau nggak salah Pertiwi ya. Terus SD-nya saya sekolah di Gunung Sekar 3, SMP saya SMP 1 Sampang, SMA saya SMA 1 Sampang, dan saya lulus tahun 2001. Puji Tuhan, setelah lulus juga di SMA itu, karena papa saya meninggal, jadi saya menikah. Saya cepat dapat jodoh. Bahasa kerennya ya, kalau seperti itu ya, setelah lulus SMA, tutup buku buka terop, saudara ya, karena saya lulus SMA itu saya menikah dengan seorang polisi, saudara.
Dan saya menikah dengan seorang polisi, mantan suami saya itu berasal dari Ngawi, dan menikah kami di situ dikaruniai seorang anak, pertamanya adalah laki-laki. Puji Tuhan, setelah saya menikah dengan suami saya, lalu saya ikut suami saya tinggal di sebuah kampung atau sebuah kecamatan ya. Dari Sampang itu kurang lebih 30 menit, Saudara, 30 menit dari Kabupaten Sampang. Tempatnya di Kecamatan Tambelangan. Jadi suami saya tugasnya di Polsek Tambelangan. Memang sebelum menikah sampai saya menikah pun suami saya juga bekerja di Polsek Tambelangan. Nah, nama suami saya waktu itu ya, karena sekarang udah bercerai, suami saya itu namanya Prianto. Puji Tuhan, Saudara, setelah pernikahan saya dikaruniai anak. Pertama adalah laki-laki, namanya Selvario Steven. Nah, puji Tuhan, pernikahan saya baik dan bahagia waktu itu ya. Saudaraku dalam Tuhan, setelah saya mempunyai anak, setelah saya melahirkan, saya menderita sakit infeksi kandungan waktu itu, Saudara. Dan saya sudah dibawa periksa ke dokter. Waktu itu saya pergi diperiksa di klinik Adinda. Di situ saya diperiksa sama dokter bahwa saya itu sakit ada infeksi kandungan akut. Jadi sakit saya itu sungguh sangat luar biasa. Dan yang membuat saya kuat adalah doa dari mama saya. Mama saya itu luar biasa. Nama mama saya itu namanya Ana Juliana Rines, dan papa saya itu namanya Bapak Sunario. Jadi yang namanya mama saya itu luar biasa memberikan doa pada saya. Tetapi saudara dalam Tuhan, setelah saya melahirkan anak yang pertama, saya menderita sakit itu, saya sangat kehilangan kehilangan harapan, kehilangan arah karena sakit saya luar biasa, Saudara. Saudara dalam Tuhan, saya itu menjadi seorang istri yang seperti tidak berguna, Saudara. Karena kenapa saya sakit itu infeksi kandungan akut sampai keluar cairan dari, mohon maaf, dari kemaluan saya itu banyak. Terus sakitnya juga luar biasa di perut saya bagian bawah, Saudara. Sakitnya seperti orang mau melahirkan, seperti pembukaan ya, pembukaan mau melahirkan, dan yang tahu tuh rasanya ya ibu-ibu ya Bu ya. Jadi saudara dalam Tuhan, saya sungguh sangat sedih sekali waktu itu karena saya sudah diperiksa ke dokter spesialis kandungan di klinik Adinda, sampai saya pernah juga periksa di rumah sakit di Surabaya, di rumah sakit Bayangkara, Saudara. Dan saya sampai obatnya itu luar biasa sakit, Saudara. Saya harus diperiksa, harus dibuka, harus dikasih obat, harus kasih abotil, harus kasih obat betadin yang khusus gitu kan. Semuanya sudah pernah saya coba. Terus ya begitu banyaklah waktu itu, biayanya juga banyak keluar ya. Belum lagi waktu itu suami saya juga masih banyak tanggungan, ditambah lagi saya sakit. Bukannya kita menikah itu malah karena tambah bahagia. Bagaimana saya melihat suami saya itu waktu itu, saya kasihan banget karena derma ya polena odirnya jenare benih jen seneng tapi jen susah. Saya melihat itu, merasakan hidup itu semakin hari bukannya tambah seneng tapi tambah susah, tambah susah. Karena kenapa, Saudara? Saya merasakan sakit saya itu luar biasa, Saudara. Saya melihat suami saya itu nggak tega waktu itu, Saudara. Karena yang namanya laki-laki kan
Kita seorang istri kan harus melayani suami. Sedangkan saya nggak bisa. Jangankan melayani suami, saudara. Sampai saya itu berjalan aja nggak bisa waktu itu kan. Sampai saya pernah nyuruh dengan suami saya waktu itu untuk menikah lagi, tapi suami saya nggak mau waktu itu. Saya menemukan Tuhan, saya pun kasihan juga melihat anak saya waktu itu. Anak saya yang laki-laki itu masih kecil. Sampai anak saya itu apa-apa saya suruh belajar sendiri, mandi sendiri, gini sendiri. Masak itu pun apa adanya, saudara. Bahkan untuk kerja bersih-bersih aja suami saya, saudara. Saya kasihan sekali lihat suami saya waktu itu. Saya selalu berdoa. Yang dulunya saya aktif ikut pengajian di Kecamatan Tambelangan dengan ibu-ibu, saya jadi jarang ikut pengajian, saudara. Karena di Kecamatan Tambelangan itu dulu ada perkumpulan pengajian ibu-ibu. Ya maklumlah, saudara, namanya saya itu kan istri seorang polisi. Jadi saya ingin berbaur dengan masyarakat. Jadi waktu ada pengajian, saya ikut pengajian juga. Tapi karena sakit, akhirnya saya nggak pernah bilang dengan orang-orang bahwa saya itu sakit. Saya orangnya tidak ingin orang melihat saya itu sedih. Tapi di sisi lain, saudara, seumpamanya saya itu melihat orang ya, suami istri berboncengan gitu. Saya lihat dari dalam rumah tuh enak bener ya, punya keluarga sehat. Kesana kemari bisa jalan berboncengan berdua suami istri. Tapi saya nggak pernah merasakan seperti itu. Jarang saya bisa keluar berdua dengan suami. Saudara dalam Tuhan, semakin saya sakit, justru kita ini sebagai manusia, semakin lalu kita takut dengan mati. Dan apabila kita sakit parah, apalagi ya kan, lalu kita ingat sama Tuhan. Seperti itulah saya dulu, saudaraku. Di saat saya sakit, saya takut mati waktu itu, saudaraku. Yang saya pikirkan waktu sakit parah adalah gimana dengan anak saya. Anak saya masih kecil. Yang saya pikirkan itu, saya berdoa dengan Tuhan. Ya Allah, semoga saya kok cepat beres. Boleh nangkok nisar ke tangan laki. Ben apa jeng, ben ngaji. Saya kok aduh, semoga cepat beres. Setiap saya sholat, setiap saya mengaji, saya berdoa. Semoga saya sembuh waktu itu, saudaraku. Gimana saya cepat sembuh, gimana saya cepat bisa sehat. Saya sudah melakukan sholat, saya lakukan tahajud, saya berdoa, saya ngaji, tapi semakin hari saya nggak sembuh, tapi semakin sakit, saudaraku. Sampai saya tuh bingung, dan sudah bingung, udah pasrah, udah seperti hilang harapan. Cuma di saat tidur, saya pikir saya akan mati, saudara. Karena sakitnya, ya ampun, minta ampun sakitnya, saudaraku. Perut ini rasanya seperti ditusuk-tusuk. Perut saya rasanya mau jatuh. Mohon maaf, sampai saya mandi, sampai saya tidur, saya kasih kain lampin, saya pakai pembalut. Dulu adalah pembalut yang merek Harris itu kan, yang sampai 50 helai itu. Yang untuk orang melahirkan. Itu habis 4-5 hari. Dan itu pun saya dikasih kain sarung, saudara. Kalau tidur. Seperti bayi lah ya. Karena cairan dari kemaluan saya itu
selalu banyak. Bahkan kalau mandi, saudaraku, kalau mandi, udah kita enak bersih-bersih, udah mandi, tahu-tahu keluar hangat gitu kan, netes. Jadi karena saya sudah berobat, saya sudah berdoa, yang ada waktu itu di saat kita sakit, tapi belum ada kesembuhan, saya sudah berdoa, saya sholat sampai nangis pun, tapi nggak ada kesembuhan, saudara. Akhirnya disitulah titik terendah saya itu pasrah aja. Saya udah pasrah, ya udahlah. Saya pasrah, kalau misalnya saya itu udah tidur, nggak bangun lagi, ya udah. Jadi di saat saya tidur, paginya saya bangun, oh ya, saya masih hidup. Saya tidur lagi, saya masih bangun paginya, oh ternyata saya belum mati. Besoknya seperti itu. Dan suatu malam, saudaraku, di saat saya tidur, saya bermimpi, saudara. Dan ini memang nyata. Dan ini yang terjadi dalam hidup saya. Tapi sebelumnya, saudaraku, saya mohon maaf. Saya berkesaksian seperti ini, saya tidak ingin merendahkan atau membuat agama saya yang sebelumnya itu adalah tidak baik. Tetapi di sini saya menceritakan pengalaman saya. Apa yang terjadi dalam diri saya. Jadi, saudara Tuhan, waktu saya sakit itu saya sudah berdoa. Sebelum tidur saya sudah berdoa. Dan suatu malam saya tuh tidur dan saya bermimpi. Saya dibawa oleh sosok berjubah putih. Tangan saya sebelah kanan dibawa ke suatu tempat. Dan tempat itu panas sekali, saudara. Dan yang saya lihat itu adalah banyak orang yang disiksa-siksa. Saya melihat orang dikasih minuman, diberikan minuman di gelas. Dikasih minum begini, dari sininya hancur, saudaraku. Saya juga melihat orang berjalan di ketinggian. Orang itu tidak mau berjalan sebenarnya, saudara. Orang itu hanya kakinya aja maju, tapi badannya ke belakang. Banyak yang menangis. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya, Tuhan. Ampuni saya. Banyak orang menangis, saudara. Yang saya dengar banyak orang menangis minta ampun. Dan saya melihat lagi di sebelahnya. Orang itu dipukul seperti ada bola. Bola itu seperti banyak paku-paku tajam seperti itulah ya. Dipukul. Orang itu hancur, kembali lagi. Dipukul lagi, dihancur lagi. Saya semakin ketakutan. Saya katakan, Mbak Jess apa? Abang Jess apa? Ada saya jawab, saudara. Tretan, ada saya jawab, Tretan. Saya tanya, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Nggak ada jawaban. Berkali-kali, libelis yang kau tanya, Bang Jess apa, Bang Jess apa, Bang Jess apa. Tapi tak ada jawaban. Engkau takut. Saya tanya berkali-kali, kamu tuh siapa? Kamu tuh siapa? Tapi nggak ada jawaban, saudara. Sampai saya ini takut. Dia ini siapa? Saya nanya, bawa saya ke tempat yang seperti itu, banyak orang-orang disiksa. Tapi saya nanya, nggak ada yang jawab. Lalu saya bilang, engkau tanda, engkau nekernang dina. Engkau tanda. Saya bilang, engkau tanda nekernang dina. Aku nggak mau di tempat ini, saya nggak mau. Saya lari, saya berusaha lari, tapi tangannya semakin saya lepas, semakin saya berontak, semakin saya mau lari, mau melepaskan diri, tangan saya itu semakin kuat digenggamnya, saudaraku. Akhirnya, saudaraku, saya dibawa sebuah tempat itu enak banget. Sebuah tempat yang luar biasa. Sebuah tempat yang adem, yang tenang, sebuah taman yang indah. Saya katakan, nah, ini nang kok sendamo saya gelar kok tanda. Saya bilang begitu. Saya bilang, di sinilah aku mau. Kalau di tempat tadi aku enggak mau.
Saya bilang begitu. Jadi saya kebangun. Itu malam pertama, saudara. Lepas itu, paginya suami saya pulang piket. Saya bilang dengan suami saya, "Pak, saya itu semalam mimpinya aneh. Saya dibawa sosok berjubah putih." Saya bilang. Saya melihat orang banyak-banyak disiksa. "Oh, kamu itu enggak berdoa kali, Ma." Suami saya bilang begitu. Saya bilang, "Saya sudah berdoa. Dan saya tidurnya habis saya sholat, Dok." Saya bilang. Saya bilang, suami saya bilang, "Ah, nanti ya kalau kamu mau tidur, berdoa aja lagi ya, benar-benar." Saya bilang, "Iyalah." Tapi saya takut, Pak. Nah, berdoa aja, enggak ada apa-apa. Jadi saudaraku sama Tuhan, hari yang kedua, saya tidur. Lalu saya itu mimpi lagi hal yang sama. Saya dibawa ke sebuah tempat. Hal itu pun sama persis. Saya berteriak, saya mau lari. Nggak dikasih jawaban. Saya melihat orang banyak disiksa. Seperti mimpi saya yang per hari yang pertama. Jadi saya terbangun dan saya merasa ketakutan sekali. Saya menangis waktu itu. Saya bilang ke suami saya ngomong juga yang sama. Disangka saya nggak berdoa. Padahal saya sudah berdoa mau tidur. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Saya sudah bilang juga saya berdoa Al-Fatihah saya sudah bilang. Tapi mimpi saya itu pun sama lagi, saudara. Saya itu semakin takut, ya Allah, darah mangkor ya. Mimpi cek sakit kok, mimpi cek takut. Saya bilang, ya Allah, saya ini mimpi apa? Saya pikir yang saya mimpi itu bukanlah apa ya, saya mimpi adalah dewa mati lah, atau malaikat kematian lah, atau mungkin saya ini mau mati kali ya, atau karena saya banyak dosa makanya saya melihat waktu itu melihat banyak siksaan orang. Semakinlah saya kuat mengaji, semakinlah saya kuat sholat, semakin saya berdoa terus. Akhirnya saya bilang dengan suami saya, "Pak, pokoknya nanti malam saya mau tidur, tolong saya dibantu, Pak. Tolong saya dijaga, jangan kamu tuh piket, Pak." Suami saya bilang, "Lah gimana? Aku ini kan tugas." Nah, polsek itu kan di sebelah rumah kita. Nanti baru kalau ada apa-apa kamu pergi, saya bilang. Pokoknya kamu jangan pergi sebelum saya itu tidur. Karena saya udah ketakutan 2 hari, udah mimpi yang sama. Selanjutnya saudara, di hari yang ketiga, saya itu melihat suami saya, dia nggak piket. Saya tengok suami saya dari kamar. Karena kebetulan rumah kontrakan kami itu nggak ada pintunya, saudara. Cuma hanya gorden aja, namanya juga di kampung. Saya lihat, oh suami saya lagi asik. Oh suami saya sedang nonton. Ya. Makanya saya itu tenang. Akhirnya saya bisa tidur. Akhirnya ketiduran. Nah, disitulah tengah malam, saya itu serasa sakit sekali pipi saya. Ternyata sama suami saya ini ditampar dibangunin. Karena katanya suami saya waktu itu saya tuh ngigau minta tolong. Jadi karena tengah malam, makanya saya dibangunin nggak bangun-bangun lama, saudaraku. Ya, lumayan kan. Suami saya tinggi besar. Tingginya sekitar 175, mau 180. Tamparannya Cap Polri, saudara. Tahu kan, sakit. Seminggu pun masih sakit waktu itu. Katanya suami saya waktu itu, saya ngigau, teriak-teriak, minta tolong. Suami saya bilang, "Kamu tuh mimpi apa sih? Bikin malu sama tetangga aja." Aku loh mimpi lagi dibawa sama sosok berjubah putih itu lagi, Pak. Bilang, "Aduh," katanya. Dah, tidur dah berdoa. Akhirnya saya malam itu selalu ditungguin sama suami saya. Tapi saya nggak bisa tidur, saudara. Akhirnya saya berpikir, dosa apa ya saya ini? Saya harus bagaimana ya? Akhirnya saya sampaikan dengan suami saya waktu itu, "Pak, mungkin aku nih banyak dosa sama orang tua aku kali ya.
Kalau gitu saya mau nyekar dulu lah sama papa saya kata. Karena papa saya kan meninggal. Papa saya itu dimakamkan di Nyalaran, pemakaman Nyalaran, Pamekasan. Kurang lebih kalau dari Sampang aja 1 jaman, kalau dari Tambelangan itu bisa 1,5 jam lah ya, kalau mau sampai ke pemakaman almarhum papa saya. Jadi akhirnya saya pergi pakai motor sendiri, saya tahan-tahan, saudara. Ya tahan-tahan, anak saya dipegang sama suami saya, dibawa main itu ke polsek. Saya jalan pakai motor. Di situ saya berdoa sama papa saya. Saya mohon ampun dosa-dosa saya. Karena ingin saya itu, bapak saya itu sembuh. Oh, mungkin dengan saya berziarah, nyekar, nyelase. Katanya orang Madura itu nyelase, saudara. Nyelase itu nyekar ke pemakaman orang tua. Itu saya berdoa, saya juga ungkapin, Pak, tolonglah untuk saya sembuhkan dari sakit saya ini, Pak. Kalau saya berdosa sama Papa, tolong sembuhkan saya lah, Pak. Pokoknya ya Allah, ya Gusti Pangeran, muga paring beuro selamat, penyakit tuluy yang ka ya Allah. Tapi apa, saudara? Enggak ada. Singkat ceritanya, saudara, setelah saya nyekar, lamarinya lah, saya mulai pulang, tapi saya mampir di Arek Lancor. Arek Lancor itu bisa dibilang kayak alun-alun lah ya, alun-alunnya orang Pamekasan. Di situ biasanya ramai ya. Kalau pagi, hari Minggu, ataupun malam Minggu, atau ya tempat alun-alun lah gitu, alun-alunnya di Pamekasan waktu itu. Jadi saudaraku, karena saya pengen santai dulu ya, saya beli minuman teh poci. Di teh poci itu saya minum, saya sambil berpikir, tengok-tengok gitu kan, nengok-nengok gitu. Lalu saudaraku, saya waktu itu terkejutnya, setelah di seberang jalan itu ada sebuah gereja Katolik ya. Kalau saya sekarang saya tahu kalau itu gereja Katolik. Kalau dulu saya nggak tahu itu gereja apa, yang saya tahu itu gerejanya orang Kristen. Yang pastinya itu bukan apa ya, bukan apa ya, dibilang bukan orang Islam lah ya. Tuh kalau yang namanya orang Kristen tuh ya orang kafir lah kami mengatakan waktu itu. Kalau yang namanya orang Kristen memang dibilangnya orang sana ya orang kafir, orang kafir. Jadi saya tengok ada spanduk di situ di depan gereja. Nama gerejanya itu Gereja Maria Ratu Para Rasul. Saya tengok. Jadi kok ada gambar sosok-sosok itu ya, saya bilang. Saya pikir lagi, saya elang-telang kok cengok bener boleh. Saya tengok bener-bener kan. Kok sosok-sosok yang berjubah putih kok mirip-mirip dia ya? Saya bilang, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Saya bilang, nggak mungkin lah, nggak mungkin. Masa cereng Tuhan orang Kristen pas datang ke sengko. Engkau orang kan bener orang Kristen. Lebih-lebih. Saya mikir begini. Nggak mungkin lah Tuhannya orang Kristen datang sama saya. Saya kan orang Islam. Waktu itu. Lah, ngapain juga Tuhannya orang Kristen datang sama saya? Dia bilang, nggak mungkin. Dia bilang, saya tengok lagi. Elang-telang melolo. Saya tengok-tengok terus gitu. Nggak mungkin. Saya minum tuh kayak ngomong sendiri gitu loh. Waktu itu saya ngomong sendiri. Saya ngebantah, nggak mungkin itu, nggak mungkin, ngapain Tuhannya orang Kristen datang sama aku, gitu kan. Ngapain juga, gitu kan. Saya tengok terus. Elang-telang melolo. Tapi rasanya, nggak, engkau nih kepribadian dua. Kayak saya punya kepribadian dua. Itu bener loh, yang datang sama kamu. Oh, nggak mungkin loh, gitu kan. Saya bilang, bisa aja. Capek saya sebelah. Satu ngomong, kayaknya gitu. Kayak berantem perasaan saya ini, gitu. Antara enggak dan iya. Biasanya, enggak mungkin. Lagi pulang ngapain juga Tuhannya orang Kristen datang sama saya. Saya kan bukan umat-umatnya dia, saya bilang kan. Tapi
semakin lama penasaran juga. Kayak apa ya tempatnya orang Kristen kayak gitu ya? Akhirnya saya gini, tapi kalau saya mau masuk, gimana dengan keluarga saya ya? Nanti jangan-jangan ada yang nengok lah, om-om saya kah, sepupu-sepupu saya gitu kan. Kan nggak lucu rasanya kalau saya masuk ke gereja, apa kata mereka, kan begitu. Akhirnya saudaraku, saya gini, ah, saya mau pelan-pelan aja. Saya tengok kanan, tengok kiri, mau masuk ke gereja, ya ampun, takutnya setengah mati. Takut setengah mati, takut ada yang nengok, takut bersenyum, aduh ampun lah. Kalau sampai ada yang lihat saya waktu itu ya memang saya malu sekali lah, malu kayaknya, malu dan takut. Apa katanya mereka, apa katanya dunia, ya kan. Tapi disitulah semakin semakin lama saya berpikir, semakin lama saya menentang, rasanya saya ingin tahu gitu, penasaran itu semakin ada gitu. Akhirnya setelah Tuhan, saya itu pergi, menyeberang, ya, tapi lewat belakang gitu, lewat belakang. Lalu saya tanya, "Permisi, permisi," lalu datanglah laki-laki. "Ah, iya, Mbak mau kemana? Mau ketemu siapa?" Disitulah saya kenalan dengan orang itu. Ya, saya dari Sampang. Saya cuma pengen tahu, pengen nengok, mau masuk di gereja ini. Saya bilang, "Ngapain? Bisa ada identitas kah?" Saya tanya, saya kasihlah KTP saya. KTP dikasih nih, saudara. Saya ditengok dari atas ke bawah, dari atas ke bawah, sampai peng 3 kali. Nah, sampai telo kaleh, gitu. Sampai penasaran, "Ngapa sih nengok-nengok?" saya bilang. "Enggak, ngapain juga di sini? Bukannya Mbaknya Islam, ngapain juga mau masuk ke gereja? Lah kan cuma kita mau lihat, emang kenapa? Bukannya pun juga orang Kristen pun bisa masuk ke masjid. Kok cuma nengok, emangnya kenapa?" Dia bilang. "Gini Mbak, sekarang ini kan belum ada misa. Dan lagi pula saya tuh tahu loh, jemaat di sini ini sama yang bukan. Saya ini ke sini bukan mau jadi jemaat," saya bilang kan. "Saya itu di sini cuma pengen apa, pengen lihat saja." Bilang, "Oh gini aja," karena saya bersikeras waktu itu, akhirnya, yang saya kenal tuh namanya, eee, Bang Andi ya, Mas Andi, dia berasal dari NTT, kalau nggak salah itu dia jadi membantu pelayanannya pastor, brother lah, kalau kayak gitulah mungkin ya. Terus akhirnya kayak gini, akhirnya kami ada kesepakatan, karena saya udah maksa banget gitu pengen masuk, saya ada kesepakatan, akhirnya di situ saya kalau mau masuk ke gereja itu harus hafal Salam Maria. Jadi saudaraku, disitulah saya, dikasih buku, karena saya kan nggak tahu gitu, "Ini Salam Maria nih yang apa? Doa apa?" Gitu kan. Dia bilang, "Ya ini doanya kami Mbak, kalau Mbak mau masuk ke gereja, ya harus baca ini." Aduh, orang cuma mau lihat kasih PR, saya bilang. "Ya wes lah," saya bilang. Akhirnya dikasih, "Mana mana itu buku-bukunya mana?" Dia bilang. Dikasih satu aja suruh baca Salam Maria. Tapi waktu itu saya begini, "Nanti saya hafalkan, kalau udah hafal boleh masuk." Dia bilang, "Oke lah." Dikasih waktu 1 minggu. Nah, singkat cerita saudaraku, selama 1 minggu itu saya nggak belajar. Dan saya cuma hanya hafal sedikit saja. Karena saya ini orangnya waktu itu nggak mau mikir mau kita nih hafal, karena saya bukan orang Kristen atau bukan orang Nasrani, ngapain juga saya mau ngapalin gitu kan. Saya kan cuma pengen pengen tahu aja gereja. Jadi ngapain juga mau ngapalin, pikiran saya waktu itu. Jadi saudaraku, eee, setelah 1 minggu saya pamit sama suami saya pergilah ke Pamekasan. Nah, disitulah saya ketemu lagi dengan orang yang sama dan saya bilang, "Oh ya Mbak, sudah hafalkah?" Dia bilang.
Oh, bisa saya bacanya. Tapi salah-salah. Saya disuruh baca tapi salah-salah. Saya bilang, "Ah, kamu ini bikin sulit aja," saya bilang. Sampai kelahi saya, saudaraku. Bagaimana sih? Kamu ini mau masuk ke gereja tapi nggak hafal. Ah, kamu juga yang salah. Ngapain saya suruh ngapalin doa-doanya orang Kristen? Saya bilang begitu. Saya kan orang Islam, kok maksa banget sih? Saya bilang. Orang itu nggak mau masuk ke Kristen, saya cuma pengen tanya, pengen tahu seperti apa dalamnya gereja. Gitu aja kok repot, saya bilang. Akhirnya karena saya sudah marah-marah kan, saudaraku, akhirnya saya dikasih perjanjian. Oke lah kalau gitu Mbak, tapi Mbak nggak boleh bawa tasnya ya, jaketnya nggak usah dibawa, cuma bawa Mbak sama HP-nya aja satu. Oh iyalah. Lagi pula siapa yang mau ngapa-ngapain gereja? Dipikirnya mungkin saya mau bom bunuh diri kali saudara. Saya bilang, mana mau saya mau bunuh diri di gereja. Saya bilang begitu. Akhirnya saudaraku, saya dikasih perjanjian bahwa kalau saya di dalam gereja, saya nggak boleh macam-macam. Saya bilang, oke. Akhirnya si Mas itu membukakan pintu gereja dan saya masuk. Wow, disitulah saudaraku. Saya melihat bahwa gereja itu luar biasa. Mantap, bagus. Saya memang melongo waktu itu. Beda sekali ya dengan masjid yang di depan rumah saya. Rumah saya kan di depannya masjid, saudaraku. Di depan masih samping kiri itu masjid. Terus yang di sana, di sebelah kanan rumah saya itu pondok pesantren. Di depannya masjidnya juga besar, lebih besar. Jadi rumah saya pinggir jalan, diapit dengan 2 masjid. Mantap. Lalu saudaraku, disitulah saya melihat karena saya kepanasan kan si emasnya itu, dia itu bersih-bersih meja-meja, kursi tempat ibadah. Nah, di situ saya melihat ada wastafel di belakangnya pintu. Akhirnya saya cuci muka, segar, cuci muka. Nah, tahu-tahu saya dipanggil, dia marah, saudara. Mbak, kan udah aku bilang, nggak boleh pegang apa-apa, nggak boleh ngapa-ngapain. Dia bilang, kamu itu Mbak Mas, cuma saya mah cuma cuci muka, cuma raup lagi kirmuloloh, saya bilang. Saya ini cuma cuci muka aja marah aja, saya bilang begitu. Dia bilang, iya, tapi yang Mbak pakai ini, tahu nggak ini air apa? Ya aku cuma air, saya bilang. Kan cuma air. Dia bilang gini, astaga, itu Pak air suci. Hari gini ada air suci. Saya bilang, apa pula itu air suci? Saya bilang. Ya udahlah, katanya mau masuk sini, ya harus ikut loh aturan saya. Dia bilang. Oh iyalah, saya bilang. Berarti saya kan nggak tahu untuk air suci ke apakah saya cuma cuci muka karena muka saya panas, saya kan dari jalan, dari jauh. Saya bilang, iya saya nggak akan pegang-pegang. Akhirnya, ya udah janji ya. Iya. Akhirnya saudara, si masnya itu bersih-bersih lagi gereja. Bersih lagi gereja. Nah, disitulah saya nengok ke depan, paling depan atas. Naiklah saya ke altar. Lalu habis gitu dipanggil marah-marah lagi, saudara. Kan sudah saya bilang, mbaknya itu nggak boleh pegang-pegang, tapi malah ini pegang-pegang naik ke atas lagi. Dia bilang, saya Mas, pegang-pegang itu kan tangan. Saya nggak ada pegang-pegang. Tapi kamu tuh naik Mbak ke atas, hanya Romo, hanya orang suci yang bisa naik ke atas. Astaga Mas, saya bilang, salah lagi. Saya ini cuma berjalan, gak ada pegang-pegang, ini suruh turun lagi. Dibilang orang suci lagi, astaga, mentang-mentang kita orang berdosa. Saya bilang. Akhirnya ya udahlah, saya turun. Aduh ya udah kalau gitu, pergi lagi, turun aja kita keluar, pergi kita lihat ke Gua Maria aja boleh. Apalagi tuh Gua Maria, saya bilang. Nah, apalagi tuh gua, kayak gua lebar aja yang ada di Sampang, saya bilang. Kan di Sampang ada namanya Gua Lebar, saudara, tempat pariwisata. Tapi di sebelahnya itu dekat sama kuburan besar. Saya bilang, jangan-jangan Gua Maria itu kuburan kali ya, saya pikir dalam hati. Nggak mau aku di kuburan, Bas, saya bilang.
Bukan kuburan itu, Mbak, itu Gua Maria tempat kita sembahyang juga. Oh, saya pikir kuburan, gitu kan. Singkat cerita saudaraku, akhirnya saya di Gua Maria. Dibawa ke Gua Maria, situ saya foto-foto. Ya udah di situ kamu boleh foto-foto sepuas hati kamu katanya. Nah, gini, saya berpikir susah sekali ya mau masuk ke gereja aja ribet saya bilang. Kenapa ya Mas? Mau masuk ke gereja itu ribet banget ya di sini ya. Kita ini loh kalau orang Islam saya bilang. Orang mau masuk ke Islam aja, disambut dengan baik, aku bilang. Iya, enggak kayak dirimu masuk ke gereja aja aku susah-susah banget saya bilang. Suruh hafalin salam Maria lagi saya bilang. Habis gitu saya enggak boleh pegang-pegang. Banyak banget saya bilang. Banyak aturannya kamu saya bilang. Enggak, saya bilang. Ya karena saya sudah enggak penasaran lagi kan saudaraku, ya udah saya pulang. Pulang wes. Tapi terngiang-ngiang terus. Bagus juga ya gerejanya, bagus juga ya. Jadi saudaraku, disitulah saya berpikir, kok hati saya itu rasanya seneng banget masuk ke gereja gitu. Tapi di sisi lain, enggak mungkin juga lah. Saya bilang, ngapain juga saya mau masuk ke Kristen? Enggak mungkin juga lah Tuhan yang orang Kristen yang datang sama saya. Jadi setelah saya pulang dari gereja, udah macam orang ngomong sendiri itu saudara. Karena kenapa? Antara hati saya ini bilang nggak mungkin lah. Ngapain juga saya mau jadi orang Kristen? Ngapain juga Tuhan yang orang Kristen datang sama saya? Saya kan bukan umatnya, ngapain juga orang Kristen? Tuhan itu datang sama saya bilang. Mana mau saya nyembah Tuhan yang orang Kristen itu kan manusia, saya bilang. Kita kan diajari, saudara, bahwa Isa Al-Masih itu adalah Nabi yang ke-24, yaitu Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam. Jadi nggak mungkin lah Tuhannya orang Kristen yang disembah-sembah itu datang sama saya, kan nggak mungkin. Tak kira, tak mungkin. Tapi saudara, sajen sengkoknya nentang, semakin saya itu menentang, semakin kayaknya bisa jadi ya. Nggak mungkin juga ya. Lagi pula kalau datang ke saya, ngapain harus datang ke saya? Saya ini kan bukan orang Kristen. Saya kan bukan umatnya. Ngapain juga Tuhannya orang Kristen datang sama saya? Kalau emangnya dia datang beneran, saya bilang, nggak mungkin lah. Kan manusia. Masa iya aku nyembah manusia sih? Saya bilang gitu kan. Tapi saya pikir begini, tapi kemarin yang bawa saya ke melihat hal-hal yang kayak gitu, penyiksaan-penyiksaan dan dibawa ke taman yang bagus, itu kan sosok-sosok itulah. Jadi disitulah saya pikir, nggak mungkin. Karena udah saya sakit juga kan, udah pikiran udah kacau. Nah, habis itu saudara, saya berpikir, oke lah kalau begitu. Lalu disitulah timbul ya pikiran saya, oke lah, kalau emang benar Tuhannya orang Kristen yang datang sama saya, di mimpi-mimpi saya itu, saya minta bukti, saya harus sembuh. Jika emang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, maka sembuhkan saya, baru saya percaya. Saya bilang begitu, saudara. Tuhannya orang Kristen. Saya berdoa tapi nantang juga, kan dablek saudara. Meleng. Apa? Karena nggak ada rasa percaya sebenarnya, nggak mungkin gitu loh. Lah saya kan bukan umatnya, ngapain juga datang Tuhannya, kan begitu. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen. Kalau emang benar Tuhannya orang Kristen datang, memang ada, maka sembuhkan saya, baru saya percaya. Jika memang Tuhannya orang Kristen itu ada, sembuhkan saya dari sakit saya, maka saya akan percaya. Itu doa saya. Dan saya sengaja nggak pergi ke dokter lagi, nggak minum obat lagi. Saya juga nggak bikin jamu sirih lagi. Enggak. Saya mah stop. Saya pengen tahu. Saya nantang Tuhan orang Kristen waktu itu. Jadi saudaraku, setelah saya nantang seperti itu, beberapa hari saya merasakan, kok badan saya semakin hari nggak ada rasa sakit. Yang namanya mandi, saudara, nggak ada cairan keluar.
Perut saya ini yang ngilu-ngilu salah satu tusuk-tusuk itu, nggak ada. Saya bilang, masa iya sih Tuhannya orang Kristen tuh yang nyembuhin aku? Ah, tak kira, saya bilang. Tak mungkin. Bisa jadi, kan udah berapa hari udah sakit. Udah sampai kurang lebih 1 bulan, saudara. Akhirnya saya bilang dengan suami saya, Pak, engkau corang tang tabu tak sakit pulih, saya bilang. Engkau ngajak ke benar preksi. Suami saya kan meskipun orang Jawa, saudara, pandai bahasa Madura. Karena kan tinggalnya di kampung, berinteraksi sama orang Madura semua. Jadi pintar. Jadi saya dengan suami saya pakai bahasa Madura. Jadi suami saya bilang, oh iya lama, mudanya bingkok ya terakhir periksa ke dokter Bahrawi. Nama dokternya itu dokter Bahrawi, saudara. Dia punya klinik, nama kliniknya Klinik Adinda. Berdekatan sama rumah sakit Sampang. Deketan lagi juga dengan terminal. Jadi saya dibawa sama suami saya periksa. Setelah diperiksa sama dokter Bahrawi itu, saudara, nah disitulah dokternya kaget. Loh, kan otomatis kan kalau saya udah biasa ke dokter itu ada riwayatnya kan. Ada datanya nama saya di situ. Loh, Ibu minum obat apa, Bu? Enggak. Minum jamu apa, Bu? Atau mungkin Ibu minum jamu ya? Enggak. Bu, bagus loh, Bu. Hasil USG-nya Ibu rahimnya bagus loh. Lah, gimana bisa bagus, dokter? Bukannya kemarin dokter itu periksa saya, kalau 95% bahwa rahim saya itu kan udah terinfeksi, udah sakit, dan dokter bilang katanya suruh diangkat. Saya bilang begitu. Dokter malah bilang juga saya nggak bisa punya anak. Aduh, saudara. Makanya saya gini, yang bener lah dokter, sampai naik 2 kali saudara diperiksa di kasur. Cengok boleh dokter, cengok boleh. Saya bilang, lihat lagi. Di USG lagi. Nggak ada, Bu, bagus ini, Bu. Dia bilang, iya Kak. Ya munda iya, alhamdulillah, saya bilang. Jadi saya bilang begini, ya kalau gitu ya alhamdulillah, kalau udah sembuh. Akhirnya saudaraku, sepanjang perjalanan dari dokter itu saya berpikir, kok bisa ya? Saya bisa sembuh ya? Padahal dokter Bahrawi bilang katanya saya infeksi kandungan. Dokter Bahrawi bilang kalau nggak diangkat rahim saya, katanya bisa infeksinya kemana-mana. Bahkan dokter Bahrawi bilang saya nggak bisa punya anak lagi. Nah, dokter Bahrawi bilang harus operasi pengangkatan rahim. Lah, gimana kok bisa katanya saya itu sembuh? Berpikir, apa mungkin karena kemarin tuh saya bilang ke Tuhannya orang Kristen ya? Saya bilang. Saya kan memang menantang dalam hati saya ke Tuhannya orang Kristen. Sepanjang perjalanan. Bahagia. Setelah saya merasakan kesembuhan itu, saudara, bahagia. Saya juga bisa melayani suami. Saya juga bisa jadi seorang istri yang baik lagi. Terus saya bisa ngerawat anak saya juga. Saya juga udah mulai ceria. Saya juga udah bisa berinteraksi dengan kawan-kawan saya di kampung itu. Saya bisa ikut aerobik. Saya bisa ikut saya bisa ikut pengajian lagi, ya ngumpul-ngumpul sama emak-emak gitulah. Pokoknya saya kembali normal gitu. Tapi waktu itu saya berpikir begini, saudara. Pas lagi sendiri gitu kan. Kok bisa juga ya, kok bisa saya sembuh ya? Saya kan nggak minum obat. Saya itu kan nggak minum jamu. Pas bisa kok beres yun. Masa iya pula nabi engkau ngocak bi alona orang Kristen yun. Saya bilang, kok bisa saya ini sembuh ya? Apa karena saya sudah ngomong sama Tuhannya orang Kristen ya? Tapi kan saya bukan orang Kristen. Kok bisa saya disembuhkan sama Tuhannya orang Kristen? Nah, itu saya mikir. Nah, tak mungkin Tuhannya orang Kristen. Kebetulan aja ada yang kok sembuh. Kebetulan ini kok beres, saya bilang. Kebetulan. Akhirnya saudara, saya pikir, tapi kan emang bener ya. Sejak saya perjanjian begitu, saya minta sama Tuhan orang Kristen, Tuhan orang Kristen ngasih saya sembuh. Tapi mungkin aja kebetulan, saya bilang. Tapi di sisi lain saya bilang, bisa jadi Tuhan orang Kristen sembuhkan.
Kan kamu yang bilang berdua, kan? Tapi saya bilang lagi, nggak mungkin. Kebetulan. Akhirnya saudara, karena saya sudah bingung, akhirnya saya bilang begini, okelah Tuhan ya orang Kristen. Kalau misalnya memang benar saya disembuhkan oleh Tuhan ya orang Kristen, saya minta bukti lagi. Dokter itu bilang bahwa saya nggak bisa punya anak lagi karena kemarin rahim saya infeksi ya. Bahkan dokter bilang suruh ngangkat rahim ya. Sekarang saya minta bukti, buktikan bahwa saya bisa punya anak dan anak saya harus perempuan. Saya bilang gitu. Kalau saya bisa hamil anak saya perempuan, baru saya percaya Tuhan yang orang Kristen itu ada. Akhirnya saudara, beberapa bulan kemudian, suatu hari waktu itu saya itu habis menstruasi sekitar 1 mingguan gitu ya. Saya ngerasakan perut saya ini keras. Saya bilang, pas suami saya pulang kerja kan, "Pak, sudah meretang tabu Pak geli pole Pak. Kok paling sakit pole," saya bilang. "Gimana ini Pak, kok perut saya kok keras lagi Pak, mungkin aku sakit lagi lah ya," saya bilang. "Lah, ya udah Mal, kalau gitu kita periksa lagi aja ke dokter." "Ya iyalah, ayo," saya bilang. Suami saya itu baik sama saya, sayang sama saya, saudara. Jadi, ya saya ngomong apa waktu itu ya langsung dianterin gitu. Anterin, nah disitulah saudara, waktu diperiksa, nah dokternya kaget. "Bu, Ibu hamil." "Hah? Pas bisa ngandung kok," saya bilang. "Lah dok, saya ini baru seminggu yang lalu loh dok, kira-kira seminggu yang lalu saya itu menstruasi lah gimana saya hamil," saya bilang. "Banyak kah Bu? Normal menstruasinya?" "Normal loh, 1 minggu banyak-banyak," saya bilang. "Loh, tapi di sini Ibu udah 3 bulan lebih mau jalan, mau hampir 4 loh Bu." "Lah, gimana ya? Kan kok Ibu kemarin datang bulan ada semua," saya bilang. "Ah, coba lagi dokter," saya bilang. Nah, ditengok lagi. "Inilah Bu, nih kan ada kan," saya bilang. Loh, ya alhamdulillah lah. Dia sebelah sini hatinya saya tuh di sisi sini senang, di sisi lain juga saya bingung gitu. Kok bisa saya hamil ya? Saya kan menstruasi ya, kok bisa hamil ya gitu kan. Sepanjang jalan saya berpikir lagi saudara, kayaknya nggak mungkin lah ya, saya hamil, saya minta sama Tuhan yang orang Kristen. Kemarin saya minta sembuh, sembuh bener. Lah ini aku minta hamil, hamil bener. Tapi nggak mungkin lah kebetulan itu. Kebetulan aja saya kasih hamil kali. Saya bilang begitu. Ini saya hamil nih kebetulan, bukan karena Tuhan yang orang Kristen, nggak mungkin, nggak mungkin. Akhirnya saudara, saya bilang, Tuhan yang orang Kristen, saya sekarang hamil. Tapi saya baru percaya kalau Tuhan yang orang Kristen yang memberikan saya ini anak. Kalau anak saya perempuan. Ingat ya, Tuhan yang orang Kristen, saya mintanya anak perempuan. Kalau anak saya perempuan, baru saya percaya. Oke? Terus saya bilang mintanya sama Tuhan yang Kristen. Doa saya ini loh, doa-doanya orang beleng, dablek, udah dikasih hamil, milih-milih lagi saudara. Ya kan? Orang harusnya kan berdoa semoga saya hamil, mau anak perempuan laki-laki yang penting sehat. Lah, doa saya ini luar biasa. Saya udah minta milih lagi harus perempuan. Sampai saya periksa sama bidan di kampung ya, di Tambelangan namanya Ibu Rosida. Nah, di situ saya bilang, "Bu, saya ini loh, Bu, periksa ke dokter Barawi itu saya itu hamil, tapi saya kan menstruasi, Bu." "Hah, iya Kak, Bu? Ya Kak, Bopre?" "Ya udah kalau gitu kita periksa ya." "Bener Kak, aku nggak percaya nanti kalau kamu menstruasi, bawa ke sini ya, langsung kamu ke sini kalau kamu menstruasi." "Oke," saya bilang. Menstruasi bulan depannya lagi, saya datang ke Bu Bidan. "Nah nih Bu, tengok nih saya bilang. "Wah saya menstruasi," saya kasih tahu pembalut saya saudara. "Nah nih banyak kan?" Saya bilang. Iya, kok bisa ya kamu ya? Baru kali ini loh kamu tuh hamil langka," dia bilang. "Oh ya Kak? Ih, di mana anakku ya?" Saya garuk-garuk, mikir, gimana dengan anak saya nanti sehat enggak ya? Kan darahnya banyak. Jadi saudara, saya itu
Bulan ke depannya saya USG, anak saya masih ada. Masih ada. Saya pikir kalau udah menstruasi ngikut juga gitu loh. Ternyata enggak, masih ada. Akhirnya singkat cerita saudara, saya tuh hamil, menstruasi sampai 10 bulan. Nah, pas malam tahun baru, akhir bulan Desember 2016, di saat orang nge-track lagi bersibuk malam tahun baruan, saya mules-mules mau melahirkan. Saya akhirnya melahirkan di Puskesmas Tambelangan, dilayani oleh Ibu Bidan Rosidah. Nah, disitulah saudaraku, di saat saya melahirkan, mengeluarkan anak saya bertanya sama Bu Bidan, "Bros, anak saya cowok KCW." Nggak nanya lengkap atau enggaknya. Yang saya tanya pertama kali ada, cowok apa cewek? Cewek. Wis lengkap. Anang boleh lepas. Cowok atau cewek. Ya Allah. Segini. Tangan anak bini. Anak saya perempuan. Masa iya Tuhan yang orang Kristen yang ngasih aku anak perempuan? Itulah mujizat saya yang kedua kali, saudara. Permintaan saya kepada Tuhan yang orang Kristen itu, yang pertama kesembuhan, yang kedua anak perempuan saya dikasih, saudara. Saya nangis. Waktu itu saya nangis, saudara. Jadi kenapa? Saya nggak percaya. Saya tetap menyangkal waktu itu. Enggak, saya bilang. Nggak mungkin Tuhan orang Kristen datang sama saya. Nggak mungkin. Saya nggak percaya. Nggak mau. Aku nggak mau punya Tuhan yang itu manusia. Nggak mau. Saya bilang, nggak mau. Aku nggak mau. Saya bilang, apa? Udah melahirkan, saudara. Saya pulang. Saya nangis di kamar. Gak mau. Aku punya Tuhan yang manusia. Gak mau. Apa sih Tuhan yang orang Kristen tuh datang sama aku? Saya bilang, bukannya bersyukur, tapi saya menentang. Saya nggak mau. Ngapain juga sih Tuhan yang orang Kristen datang sama aku? Saya bilang, apalah Tuhan yang orang Kristen? Bagaimana dengan suami saya? Bagaimana juga dengan saya mengajar sebagai guru di S2 di Tambelangan? Gimana dengan pekerjaan saya? Gimana dengan teman-teman saya? Gimana dengan keluarga saya, lingkungan saya, semuanya di situ. Teman-teman suami saya Habib, banyak kiai. Apalagi ulah kata dunia. Apalah katanya keluarga besar saya bilang. Tapi kok emang bener ya, saya minta sembuh dikasih sembuh. Saya minta anak perempuan dikasih anak perempuan. Tapi, aduh, apalah kata dunia lah, saya bilang. Waduh, ya ampun, apalah kata dunia. Kenapa lah? Saya berdoa, ya Allah, ya Robbi. Saya berdoa pada Allah saya. Kok yang datang malah Tuhan ya orang Kristen? Saya bilang gitu. Kenapa? Saya minta sama Tuhan ya orang Kristen kok dikasih beneran, dikasih sembuh, dikasih anak. Bukannya saya senang, galau, saya saudara galau waktu itu. Bimbang saya. Jadi membuat saya berpikir waktu itu, karena udah nggak tahan saya mikir sendiri. Saya sebenarnya udah bahagia gitu, seneng punya anak cowok, anak saya yang laki-laki namanya Selvario Steven, yang anak saya perempuan namanya Francisca. Makanya orang nanya, kok namanya anaknya ibu ini nggak ada yang namanya nama Siti atau Ahmadnya atau Muhammadnya. Saya juga nggak tahu. Saya ngasih anak saya pertama namanya Selvario Steven Valentino karena saya itu waktu hamil ngidam itu nonton tuh loh Valentino Rossi. Kalau namanya Francisca Firda itu karena suami saya ngasih nama buat anaknya yang perempuan. Jadi disitulah saya punya keberanian beberapa hari berpikir. Dengan berlalunya akhirnya saya bilang dengan suami saya,
Pak, kalau misalnya nih, saya mancing-mancing omongan suami saya waktu itu. Kalau misalnya nih Pak, saya jadi agama Kristen gimana ya? Saya pengen tahu aja, saya nggak berani sebenarnya, tapi saya memberanikan diri pada suami saya ngomong. Dan saya bilang, ih, kamu tuh udah gila. Gila bang jelah, kebanyakan makan obat. Suami saya bilang, kamu tuh udah gila, kebanyakan kau makan obat. Kamu kan kemarin kan sakit, kamu hanya makan obat, makanya kau gila. Mau jadi orang Kristen lagi. Kalau kamu mau gila, gila aja sendiri. Nggak usah gila bareng-bareng, nggak usah ngajak-ngajak. Kamu tahu nggak? Kamu sekarang tinggal di mana? Di Tambelangan. Ya udah, kalau gitu tengok banyak habib-habib, banyak kiai-kiai. Kawan-kawan kamu aja ibu nyai semua. Dia bilang, kamu mau jadi orang Kristen lagi. Dasar kamu gila katanya. Kalau kamu diapa-apain sama orang, kalau ada apa-apa sama kamu, aku nggak tanggung jawab ya. Kan itu salah kamu. Bilang, iya, tapi kan setidaknya aku udah jujur sama kamu. Saya tuh masih ingat saudara, saya tuh ngomong di depan Polsek Tambelangan, di bawah pohon jambu. Di depan Polsek Tambelangan tuh kan dulu ada pohon jambu besar, ada tempat duduk santai gitu, duduk situ, nyantai-nyantai dengan suami gitu kan. Dan waktu itu ya saya seneng gitu karena udah plong ngomong gitu kan, karena saya mikir kan gini, beberapa kali nih, udah 2 kali nih aku minta sesuatu sama Tuhan Yang Kristen dikasih terus gitu kan. Gimana kalau saya jadi orang Kristen, gimana tanggapan suami? Ternyata suami saya ngomong gitu. Tapi suami saya sih enggak ngelarang gitu loh, enggak ngelarang suami saya, tapi cuma bilang, "Saya ini gila," katanya, "jangan ngajak-ngajak aja," dia bilang. Jadi di situ saya berpikir, "Eh, gimana ya? Saya ini pengen dapet apa, kitabnya orang Kristen," saya pikir. Akhirnya saudara, saya itu pergi ke Pamekasan lagi, saya ketemu dengan Mas Andi itu, saya bilang, "Mas, aku mau tanya nih, punya kitabnya orang Kristen nggak?" "Oh, Alkitab kan, Mbak?" Dia bilang, "Iya." "Oh, kami di Alkitab itu hanya orang-orang tertentu yang pakainya," dia bilang. "Oh, iya kah? Kalau misal pengen punya itu gimana?" "Oh, mungkin ada kali jual di toko Gramedia." Atau di toko-toko buku. Saya cari-cari di Pamekasan, toko buku nggak ada jual, saudara. Terus habis gitu saya cari di Sampang juga nggak ada. Akhirnya karena saya itu alasan dengan suami saya itu dulu pergi periksa gitu kan ke Surabaya gitu. Akhirnya saya itu cari ke toko Gramedia, tapi nggak dapet, saudara, nggak dapet. Saya gini mikir lagi, aduh, cik martu ya oleh kayak teporing Kristen nih. Susah banget dapat kitabnya orang Kristen nih. Nyari kemana-mana nggak ada. Akhirnya saya buka-buka, waktu itu buka-buka Facebook, saudara. Buka-buka Facebook, ternyata di situ saya punya teman di Facebook. Teman Facebook ya, nggak kenal